Saudara, kasus polisi tembak polisi kembali terjadi. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, polisi yang bertugas di Densus 88 anti teror, tewas tertembak rekan sesama polisi. Hempi itu ada di tas, ya. Ketika apa mungkin dalam tas itu meledak, ya, sampai meletus? Kan tidak mungkin. Dia ambil dong. Kalau dia ambil dengan sengaja, senjata dan ditembakkan sampai melukakan, itu apa kelalaian? Kasus polisi tembak polisi kembali terjadi. Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, polisi yang bertugas di Densus 88 anti teror, tewas tertembak rekan sesama polisi di Rusun Polri Cikeas, Gunung Putri, Jawa Barat 23 Juli lalu. Polisi menyebut Ignatius Dwi tewas tertembak karena kelalaian rekan sesama polisi. Tersangka IM bersama saksi AN dan saksi AY berkumpul di kamar saksi AN. Saat berkumpul tersebut, mereka bertiga mengkonsumsi minuman keras dan tersangka IMS menunjukkan senjata api yang dia bawa kepada dua saksi tersebut. Korban ID memasuki kamar saksi AN dan menurut keterangan saksi AY dan AN, tersangka IM kembali mengeluarkan dan menunjukkan senjata api yang tadi ditunjukkan kepada para saksi, itu ditunjukkan kepada korban ID. Saat tersangka IM menunjukkan senjata api tersebut kepada korban, tiba-tiba senjata api tersebut meletus. Namun, kronologi versi polisi tak serta-merta membuat keluarga percaya. Karena sebelumnya, keluarga mendapat berita sang anak meninggal akibat sakit keras, bukan tertembak. Keluarga Ignatius Dwi pun meyakini tembakan kepada korban disengaja. Menurut Pandi, ayah korban, ia sempat mendapat cerita kronologi antara korban dan tersangka yang cekcok sebelum tertembak. Ada cekcok antara pelaku dengan anak kami, ya. Mungkin pada saat itu, karena menurut penjelasan dari tim penyidik Mabes Polri, ya, tim Densus 88, bahwa pada saat itu, pada saat cekcok, pelaku ini mengambil pistol dan pistolnya ditunjukkan kepada anak kami, ya, korban, sehingga pistol itu meledak. Kriminolog Adrianus Meliala mendorong Polri mendalami senjata api rakitan yang diduga digunakan menembak Ignatius. Mungkin juga mereka punya akses pada senjata rakitan. Ini menarik ya. Masa polisi punya senjata rakitan padahal mereka sebagai anggota Densus itu umumnya memiliki senjata Glock misalnya. Kok punya senjata rakitan? Dari mana? Ya, apakah mereka membelinya? Atau mereka menggunakan senjata api rakitan yang pada dasarnya adalah barang bukti, ya, yang disita dari satu kasus, tapi kemudian entah kenapa lalu bisa di tangan anggota. Polisi telah menetapkan dua tersangka dengan motif kelalaian, yakni Bribda IMS sebagai penembak dan Bribka IG yang meski tak berada di lokasi saat kejadian, namun dinilai lalai sebagai pemilik senjata api. Keduanya kini menjalani penempatan khusus di Propam Polri dan terancam hukuman pidana serta etik. Tak hanya hukum negara, kini para tersangka juga harus berhadapan dengan hukum adat suku Dayak Kalimantan Barat. Kluisen, Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Melawi, mengatakan telah mendapat mandat dari keluarga Bribda Ignatius untuk menggelar hukum adat bagi tersangka. Saya selaku Ketua Dewan Adat Kabupaten Melawi mendukung, artinya siap untuk membantu pihak korban, orang tua, untuk menyelesaikan secara adat. Orang bilang kalau Dayak itu mati beradat, hidup juga beradat. Jadi kalau sudah mati juga harus wajib hukumnya mereka harus membayar adat atau tindak secara adat. Penasihat hukum keluarga Ignatius meminta para tersangka memenuhi proses hukum adat Dayak sesuai permintaan keluarga dan pemuka adat Dayak. Jadi sebenarnya tidak perlu alergi. Bagi orang Dayak itu sangat penting
Tapi mungkin bagi orang di luar Dayak kan bisa saja, kok hukum adat lagi, sementara hukum positif sudah dilaksanakan. Lihat maknanya. Dengan makna seperti itu saya pikir bagian dari upaya pelaku menenangkan diri juga. Karena bagi orang Dayak ketika prosesi itu belum dilaksanakan, sebenarnya urusannya belum selesai. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri. Sampai jumpa.